Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang bernama Jenggala. Putra mahkota kerajaan itu bernama Raden Putra. Ia mempunyai 2 orang istri, ialah Retna Cindaga dan Dewi Limaran. Retna Cindaga berwatak buruk, sedang Dewi Limaran adalah seorang wanita yang berbudi luhur. Karena wataknya yang buruk itu, Retna Cindaga mendapat sebutan Dewi Totok Kerot. Pada saat itu Dewi Limaran sedang mengandung. Dewi Totok Kerot merasa iri. Ia takut bahwa kelak ia akan disingkirkan dari kerajaan, jika anak Dewi Limaran itu menjadi raja. Karena itu, ia bertekad untuk mencelakakan Dewi Limaran. Karena fitnah Dewi Totok Kerot, Dewi Limaran diusir dari Jenggala. Dewi Limaran meninggalkan istana seorang diri. Tidak ada pengawal atau pelayan yang menyertainya. Akhirnya ia sampai ke tengah hutan. Di sana Dewi Limaran membuat sebuah gubuk untuk berlindung dari gangguan binatang buas. Pada suatu hari Dewi Limaran melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu diberi nama Cindelaras. Dengan penuh kasih sayang, Dewi Limaran mengasuh dan membesarkan anaknya. Cindelaras tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan cerdas. Ia berteman dengan semua binatang di hutan itu. Pada suatu hari ada seekor burung gagak terbang melintas di atas gubuk Cindelaras. Gagak itu mencengkeram sebutir telur ayam. Tiba-tiba telur ayam itu diletakkan di atas telapak tangan Cindelaras. Dengan sukacita, Cindelaras membawa telur ayam itu ke tempat seekor naga, sahabatnya. Ia meminta tolong kepada naga untuk mengerami telur ayam itu. Dengan senang hati, naga memenuhi permintaan Cindelaras. Setelah beberapa minggu, telur itu menetas menjadi seekor ayam jantan. Berkat asuhan naga dan beberapa binatang lain di hutan, anak ayam itu menjadi seekor jago, ayam jantan, yang perkasa, walaupun badannya tidak terlalu besar. Setiap kali jago itu berkokok sangat aneh. Bunyi kokoknya adalah, "Kuku keluruk, aku ini jago milik Cindelaras, rumahnya di tengah hutan, anak Raden Putra, yaitu istananya di Jenggala." Pada suatu hari ada beberapa orang laki-laki lewat hutan. Mereka masing-masing membawa ayam jantan. Menurut kabar, putra mahkota Jenggala mengadakan aduan ayam. Hadiah yang sangat besar disediakan bagi pemilik jago yang dapat menang, bertarung melawan jago Raden Putra. Mengetahui hal itu Cindelaras ikut ke Jenggala membawa jagonya. Adu ayam itu ternyata ramai sekali. Setiap kali ada jago yang menang dan yang kalah. Pertarungan terakhir adalah antara ayam tukang adu jago melawan jago Raden Putra. Kedua ayam itu sama besar. Ternyata jago Raden Putra yang keluar sebagai pemenang dengan tersenyum. Raden Putra memandang berkeliling. Jago Raden Putra terus-menerus berkokok dengan gagahnya. "Siapa lagi yang akan mengadu jagonya melawan jagoku?" tanya Raden Putra. Karena tak ada yang menyahut, Raden Putra mengumumkan bahwa taruhannya dinaikkan. Apabila jagonya menang, Raden Putra akan menyerahkan separuh hak milik dan kekayaannya. Sebaliknya apabila jagonya kalah, orang harus mau menjadi budak Raden Putra. Orang-orang berbisik satu dengan yang lain.
Rupa-rupanya tidak ada yang berani bertaruh sebesar itu. Tiba-tiba ada seorang pemuda tampan maju sambil bertanya, "Apakah taruhan itu tidak dapat meningkat lagi?" Raden Putra terkejut. Ia melihat seorang pemuda membawa seekor ayam jago kecil. "Apakah kamu akan mengadu jago kecilmu itu melawan jagoku?" tanya Raden Putra. "Hanya apabila taruhannya lebih besar," jawab pemuda tampan itu, yang tak lain adalah Cindelaras. "Baiklah, anak muda," kata Raden Putra, "aku pertaruhkan semua hak milik dan kekayaanku, termasuk istanaku. Tetapi apa yang kamu pertaruhkan?" Cindelaras berseru, "Saya punya leher." "Apa maksudmu?" tanya Raden Putra. "Artinya, apabila jago saya kalah, tuanku boleh memenggal leher saya," jawab Cindelaras. Orang-orang menjadi gempar. Ini merupakan taruhan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Orang mempertaruhkan nyawanya. Semua orang menunggu keputusan Raden Putra. Beberapa orang menaruh iba kepada Cindelaras. Akhirnya Raden Putra setuju dengan taruhan itu. Jago Raden Putra berhadapan dengan jago Cindelaras. Jago Raden Putra nampaknya jauh lebih besar dan lebih kuat daripada jago Cindelaras. Akan tetapi, walaupun kecil, jago Cindelaras pernah diasuh oleh seekor naga dan beberapa binatang hutan yang lain. Penglihatan jago Cindelaras itu setajam mata elang, larinya sekencang kijang, lompatannya setinggi rusa, dan ototnya sekuat harimau dan banteng. Lebih daripada itu, berkat latihan yang diberikan oleh naga, jago Cindelaras juga mampu menyemburkan api dari mulutnya. Pertarungan antara kedua jago itu berlangsung tidak terlalu lama. Setelah beberapa saat, jago Raden Putra kalah, bahkan mati. Semua orang takjub menyaksikan pertarungan kedua jago itu. Melihat lawannya sudah mati, jago Cindelaras berkokok, "Kuku kluruk, jagone Cindelaras, omahe tengah alas, anake Raden Putra, kratone neng Jenggala." Semua orang tercengang mendengar suara kokok ayam jago itu, lebih-lebih Raden Putra yang namanya disebut-sebut. Raden Putra mendekati Cindelaras, katanya, "Jadi kamu bernama Cindelaras, rumahmu di tengah hutan?" "Benar, tuanku," sahut Cindelaras. Raden Putra ingin bertemu dengan ibu Cindelaras. Ia minta diantar menemui ibu Cindelaras di tengah hutan. Cindelaras menuntut Raden Putra membayarkan taruhannya. "Saya tidak akan ingkar, nak," kata Raden Putra lembut. "Tetapi bukankah engkau ingin juga memboyong ibumu ke istana Jenggala?" Maka dengan diantar Cindelaras, disertai beberapa orang pengawal, berangkatlah Raden Putra menuju ke tengah hutan. Setelah agak dekat ke gubuknya, Cindelaras berlari dan memanggil ibunya. "Ibu, ada tamu dari Jenggala, ingin bertemu dengan ibu." Mendengar teriak anaknya itu, ia mengeluh, "Engkau tidak usah bermimpi, nak." Ketika melihat siapa yang datang, Dewi Limaran tertegun. Ia menundukkan kepala, dan dengan gemetar menanti apa yang akan terjadi. Dewi Limaran ingat bahwa dulu ia difitnah. Dewi Totokrot dulu mengadu kepada Raden Putra,
bahwa Dewi Limaran akan meracun seluruh keluarga kerajaan. Apakah sekarang Raden Putra akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat? Ia akan dengan tabah menjalani hukuman apapun. Ia yakin bahwa apapun yang akan ia alami adalah yang terbaik bagi Tuhan. Menyadari hal ini, Dewi Limaran mengangkat kepalanya dan memandang Raden Putra. Setelah terdiam sejenak, Raden Putra mendekat, kemudian memeluk Dewi Limaran. Ia sangat terharu melihat penderitaan Dewi Limaran. Seorang putri kerajaan hidup di dalam gubuk reot selama belasan tahun. Sebenarnya sejak dulu Raden Putra tidak yakin akan kesalahan Dewi Limaran. Akan tetapi, karena bujuk rayu Dewi Totokroto, akhirnya ia mengusir Dewi Limaran. Setelah itu sudah beberapa kali ia berusaha mencari Dewi Limaran, tetapi selalu gagal. Setelah sejenak melepas rindu, Raden Putra bertanya, "Bagaimana dengan kandunganmu dulu, Adinda?" "Hamba telah melahirkan seorang bayi mungil, yang sekarang telah tumbuh menjadi pemuda tampan." "Bukankah tadi Kakanda datang bersama-sama Cindelaras?" kata Dewi Limaran. Raden Putra lalu memeluk Cindelaras. Dewi Limaran menceritakan peristiwa belasan tahun yang lalu. Akhirnya Raden Putra memboyong Dewi Limaran dan Cindelaras ke Istana Jenggala. Untuk selanjutnya mereka hidup berbahagia. Retna Cindaga atau Dewi Totokroto yang terbukti kejahatannya diusir dari Istana Jenggala.